Di dalam riwayat yang lain diceritakan bahwasanya an Abi Mahdzurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqa'adahu wa alqa alaihi al-adzan harfan harfan. Abu Mahdzurah telah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkannya, lalu setelah Abu Mahdzurah ini duduk, Nabi pun mengajarkan azan huruf demi huruf. Jadi azan yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Mahdzurah itu per huruf. Memang azan itu disyariatkan untuk lambat-lambat, tidak cepat. Jadi seperti huruf per huruf disebutnya, tidak gantung-gantung. Kalau orang baca Quran itu lebih banyak sering cepatnya kalau dibandingkan dengan azan. Azan itu memang lambat, satu huruf dia melewatinya. Karena Nabi mengajarkan seperti itu. Qala Ibrahim misla azanina. Jadi kata Ibrahim, azan yang diajarkan oleh Nabi itu persis seperti mana azan kita sekarang ini. Qala Bishrun, kemudian Bishr mengatakan faqultu lahu a'id alayya fa safal azan bitarji'. Kemudian disampaikan kepada Bishr bahwasanya azan itu disifati dengan sifatnya ulang-ulang, diulang, maknanya dua kali. Wa qad ruwiya anhu min ghairi wajhi wa alaihi al-amalu bi Makkah wa huwa qaulu Syafi'i. Jadi inilah yang diamalkan oleh penduduk Mekah dan inilah pendapat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya azan itu seperti azannya Masjidil Haram, seperti azan di Mekah. Di tempat kita mirip, tidak jauh beda dengan azan yang di Mekah dan azan di Madinah. Ini yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Di dalam riwayat yang lain lagi diterangkan bahwasanya an Anas bin Malik qala umira Bilal ayasfa'al adzan wa yutirul iqamah. Nabi memerintahkan kepada Bilal untuk mengganjilkan iqamah, menggenapkan bilangan dalam azan. Azan itu genap, iqamah ganjil. Selain azan itu huruf per huruf, satu-satu, hayya 'alas shalah, satu huruf berjalannya. Kemudian dia juga ganjil sifatnya. Takbir 4 kali, syahadatain 4 kali, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah 4 kali. Jadi hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Jadi diulang-ulang ganjil. Baru diakhiri yang terakhir dengan ganjil satu, yang lain genap. Maksudnya yang awal dari awal sampai kepada hayya 'alal falah, sampai kepada Allahu Akbar yang kedua, maksudnya yang terakhir genap semuanya hitungan. Yang terakhir saja lafaz la ilaha illallah ganjil, yang lain semua genap. Inilah yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Jadi kebanyakan jumhur sahabat dan
pendapatnya mayoritas para ulama dengan azan yang seperti ini. Di lain riwayat lagi diterangkan bahwasanya an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, ya Bilal, idza adzanta fatarassal fi adzanika wa idza aqamta fahdur waj'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafruhul akilu min aklihi wasyaribu min syurbihi wal mu'tasiru idza dakhala liqada'i hajatihi wala taqumu hatta tarawni. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, kalau kamu azan, lambatkan azanmu. Jadi kata Nabi, wahai Bilal, kalau kamu azan, lambatkan azan kamu. Kalau kamu qomat, maka percepatlah qomat kamu. Azan lambat-lambat, kalau qomat agak dipercepat. Kemudian jadikanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarak antara azan dan iqamat itu sekedar ataupun selama seseorang yang sedang makan itu selesai makannya. Lamanya antara azan dan iqamat itu kira-kira kalau ada ketika orang itu azan makan, maka antara azan dan iqamatnya itu kira-kira orang itu selesai sudah makan. Kalau ada orang yang sedang minum, maka minumannya itu sudah habis, sudah selesai. Kalau ada orang yang sedang buang air, ketika dia mau azan, ada orang yang buang air. Selesai orang itu buang air, maka azan, maka seperti itulah jarak antara azan dan iqamah. Jadi memang agak memiliki selang waktu yang lama, selang waktu yang lama. Ini yang disabdakan oleh Nabi kepada Bilal. Jadi selang antara azan dan iqamah itu kira-kira orang kalau sedang makan selesai makannya, kalau orang sedang minum selesai minumnya, kalau orang sedang buang hajat selesai buang hajatnya. Kemudian Nabi menyampaikan bahwasanya jangan kamu berdiri sampai kamu melihat aku. Kata Nabi, walaupun sudah diiqamatkan, kalau belum nampak Nabi, belum nampak imamnya, maka jangan berdiri. Kalau imamnya itu sudah kelihatan, walaupun belum iqamat, maka diperbolehkan untuk berdiri. Jadi berdirinya seorang makmum, seorang jamaah setelah dia melihat imamnya. Kalau iqamat sudah dikumandangkan, imamnya kelihatan, ya berdiri. Kemudian kalaupun imam tidak kelihatan, sampai ke lafaz qad qamatis shalah, barulah jamaah berdiri. Jadi kalau jamaah belum nampak imamnya, dia belum tahu entah siapa imamnya nih, maka dia boleh berdiri setelah mendengar seruan muadzin qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, baru dia berdiri. Tapi kalau imamnya sudah kelihatan, sekalipun belum iqamat, sudah boleh berdiri.